Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mengecek becek sepalembang anget? Ketemu lagi dengan aku Ahmad Sadam Husin dari sripoku.com. Nah, kali ini sripoku.com berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh agama terkemuka di kota Palembang. Dan kalau mengecek becek pasti sudah familiar ya dengan bangunan yang ada di belakang ini. Penasaran dengan siapa kita bakalan wawancara? Ikuti terus sripoku.com. Ya. Oke, Macam Becek Palembang, Palembang Anget, kita bakal langsung sapa dengan Ustadz Taufik Asduri. Beliau kebetulan sudah ada di sini ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke, pembaca setia sripoku.com, kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Taufik Hasnuri atau yang akrab disapa Ustadz Taufik. Kita bakal bincang-bincang bahas cak mano keseharian dari Ustadz Taufik sendiri. Apa Ustadz, cak mana kondisi kesehatan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lagi begoyor ya? Masih dalam kondisi penyembuhan dari penyakit yang Allah Ta'ala titip ke bahwa sakit ini bukan suatu hal yang membuat manusia untuk jauh kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan sakit akan lebih mendekat ke kita kepada Allah Ta'ala dan lebih menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, Ustaz. Kemarin juga kita sempat dengar kabar kan bahwasanya Ustaz sempat dirawat juga Ustaz ya. Ya, doa-doa dari jemaah juga kan. Alhamdulillah Ustaz udah mulai berguyur. Kalau sekarang masih galak ini Ustaz. Masih ngisi tausiah segala macam. Alhamdulillah. Selagi masih sanggup, selagi masih mampu, pacak diancap, pacak ditemui, insyaallah ditemui. Ya, Tapi kalian terlalu jauh menggunakan kendaraan yang agak berat, mungkin sementara ini karena masih dalam posisi penyembuhan ini agak berat juga untuk 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 dikabulkan. Tapi kalau yang parah atau yang pacak dicapai dengan kendaraan dan tidak terlalu jauh, insyaallah Ta'ala di kampi ke hajat. Amin. Ya, kita selalu berdoa semoga Ustaz selalu sehat terus Ustaz, ya. Biar kita syiar Islam terus berjalan. Amin. Nah Ustaz, pembaca sripoku.com nih terutama warga kota Palembang sudah ada asing lagi nih sama Ustaz. Nah, mungkin diantara sekian banyak pembaca kita nih ada yang penasaran Ustaz Taufik nih sebelum namunya sebesar sekarang dulu kecilnya cak mano, besarnya di mano, terus apa mungkin orang tua asli mano gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan dikit kan kami Ustaz. Iya. Yang jelas kehidupan ini lebih banyak pacak ceramah ini bukan pulau sekolah. Jadi memang mungkinlah bagian doa wong tua. Anu lagi kecil dulu waktu kira-kira mungkin umur 8 tahun atau 9 tahun lah inget-ingetan. Ngaji ibu karena Ustaz ditinggal oleh ibu umur 10 tahun. Ibu lah berpulang ya, jadi tahun 84 itu ibu meninggal, anak umur 10 tahun, anak lahir tahun 74. Oh, 74. Tanggal 9 Februari 74. Dengar lagi miladnya. Iya. Alhamdulillah. Udah lama lagi. 45 tahun umurnya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu di rumah tuh lah duduk bae wang ibu kelakar enget-engetan dulu ibu ngomong. Anu nak, warga kita ni tak kata yang jadi kiai. Apik bae jadi kiai. Ngomong kanan. Apik yalah insyaallah Bu, doa kebaik. Mungkin ya karena memang dijanjikan Allah doa wong tua kabul. Alhamdulillah. Terkena di jamnya tuh, jam yang memang Allah Ta'ala lagi ngabul ke doa. Pas waktunya akor pas. Jadi alhamdulillah dari merintis karir tak pula besar-besar karir sehingga banyak kawan, banyak yang kenal. Jadi dari awal memang lebih banyak
ngikuti aktivitas wong kampung. Oh. Kampung itu di mana, Ustaz? Aslinya di 14 Ilir. Oh, asli 14 Ilir. Agak pasar burung situ. Oh, pasar burung. Pasar terusan, pasar kentut yongnya. Oh, iya iya. Jadi lebih banyak meloi agu-agu wong kampung, agu-agu cara wong tua lah. Mimpin tahlil. Lagi kecil itu sudah sekitar umur 12 tahunan. Cuman karena pada umur 8 tahun 9 tahun tuh karena lah agak berani di kampung tuh ada keluarga Bilal Mandikong meninggal. Pak Cek anak undangnya. Pak Cek Mas Agus Zainal Abidin bin Mas Agus Abdul Aziz, namanya Cek Bidin. Cek Bidin. Besar wongnya, besar tinggi. Jadi pada rumah tuh ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Namanya Ahmad Nawawi bin Siddiq. Jadi ngewangi ibu liwat, ibu Cek Bidin, tolong jadikan anakku tuh payulah aja, ngomong ke ibu, nama ibu Khadijah. Iya payunya. Jadi mulai hari itu melok lah terus ke mana-mana. Wacek mandi kuang melok, diajak wacek sana sini. Dari umur 8 tahun itu sudah melok. Oh, lah kemana-mana tadi melok. Lah melok mandi kong meninggal diajak. Umur 8 tahun, 10 tahun sudah pacak mandi ke. Jadi jisat tadi tu melok agu wong tua. Jadi agu wong tua tu diagui, dipacai. Itu juga dengan sendirinya. Ya karena memang wong tua ni juga bidangnya bidang keagamaan, beliau tu ayah tu ngajar ngaji. Al-Ustaz Muhammad Hasnuri Royani, beliau tu untuk di tingkat musabaqah tilawatil Quran untuk di Palembang ni, alhamdulillah rata-rata pejabat-pejabat tu sudah faham. Dari zaman Pak Azam Romli, Pak Azam Romli, dari Pak Sainan Sagiman, itu beliau sudah berkecimpung sebagai juri musabaqah tilawatul Quran mulai dari tahun 60-an. Ayah tu guru ngaji, terakhir guru qiraat sab'ah, kemudian juri khat, juri syarhil Quran. Jadi artinya kemampuan kita nih sambil beliau yang ngecek. Jadi balik ke cerita kampung tadi tu, ya apa dia ragu orang kampung, terutama urusan orang mati anak ni. Urusan orang mati. Jadi urusan orang mati 80%-nya melok. Melok agu wong tua. Wong tua juga. Melok, iya, jadi mimpin tahlil, maco telkin, kemudian mandi ke juga. Ya, mandi ke. Waktu itu mandi ke wong ni termasuk ada juga yang tidak setuju. Udah lah kau tu masih muda. Nah, mandi kau mati ni. Sempat ada yang tidak setuju juga. Iya, njuk saran. Njuk saran. Ini gawe wong tua. Itu biarlah, tak apa-apa. Namanya kita belajar. Jadi zaman tahun 80, dari 84 sampai 90, sampai tahun 90-an itu di Palembang yang mandi kong mati ni banyak tidak kalah. Ambak lagi yang umurnya antara anak. Zaman itu
rewang mandi kuong ni tua-tua. 19 sele Haji Tolib namanya. Oh, Haji Tolib ya, Haji Tolib. 19 sele almarhum. Oh, generasi mudanya belum gitu. Kemudian di 23 tuh Wak Darmo. Oh, Wak Darmo. Di 8 ini Rabi Abdullah Syatiri. Di Logung Mang Dola tuh Wak Leman. Kemudian lagi 3 ini Wak Yusuf Sanak tuh. Ini tuh angkatan tuh kalau Bilalnya. Angkatan tuh. Nah, kami Ana di 14 tuh sama Wak Cek tadi megang mungkin hampir 10 kelurahan yang dipegang. Karena zaman itu memang sago nyari Bilal. Mandi kuang ni sago. Disuruh alim. Di Tangga Buntung zaman tua dulu Yaiman Akil. Itu angkatan tuh Yaiman Akil tuh umurnya 90-an. Jadi Bilal zaman itu tuh tua-tua, paling muda ana. Jadi kami wong tua tuh megang mandi kong meninggal wilayah 14 sele, 13 sele, 15 sele, 16 sele, 17 sele, 13 sele. Di 9 sele ada 2 waktu itu Bilalnya. Ada Wak Somad. Kadang masuk juga teman jarang. 6 kelurahan. Kamboja 20 ilir. Apang Hatta itu wilayah Khatib Bilal kalau. Oh, kosong masih. Dak ada yo agak kenten apa tuh susah kalau nyari Bilal. Jadi kami 2 ponakan tulah ngobak iong meninggal. Jadi memang yang di urus itu dari orang kampung tadi. Kalau di kuburan macam telkin. Oh, telkin lah. Kemudian lagi apa? Wong mati itu zaman itu dipekul. Ini dari 14 sele ke Puncak Sekuning dipekul, dari 14 sele ke 8 sele Kandang Kawat dipekul, dari 14 sele berjalan. Iya, kemudian dipekul ambil berjalan. Dari 14 sele itu mimpin tasbih, baca tasbih. Jadi kalau nak ditanya karir kehidupan dari awal ni dimulai dari ngagoi gawe wong kampung. Ngagoi gawe wong kampung. Nah, di samping itu melok belajar. Belajarlah melok majelis. Melok Kezen Syukri hadir di 17 sele situ. Melok. Cuman anak ni dari kecil dulu, dari awal belajar paling hobi belajar fikih. Oh ya, fikih. Paling hobi. Sehingga lebih dominan belajarnya ke arah fikih. Belajar kan Ustaz Muhammad bin Hamid bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, Kiai Yusin Suud, Ustaz Naiman Qasim, hadir juga majelis Ustaz Ali Umar Thayyib. Guru anak yang masih hidup sekarang ni Ustaz Syafi'i Yunus. Terakhir sekitar tahun 2000-an ini barulah anak belajar tauhid, bertemu dengan Ustaz Kemas Saman Zaini bin Abdul Aziz di Mulu. Kemudian lagi Kiai Kemas Haji Abdul Somad bin Kemas Jalaluddin, tauhidnya. Kemudian lagi nyambung ke Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Dahlan Abdul Hamid. Terakhir ngaji kitab Ma'rifat dengan Kiai Abdullah Zawawi. Jadi kalau fikih-fikih itu ngeteng-ngeteng banyak, termasuk pernah belajar dengan Kiai Amin Azhari. Lalu dengan Kiai Malik Tajuddin ngaji belajar fikih sama usul. Ustaz Naiman Qasim. Ada juga hadir majlis, hadir ziarah ke Habib Umar bin Syahab, Ustaz Maci. Zaman itu banyak anak kenal dengan Kiai, dengan dengar ceramah ni. Cuman yang duduk ni majlis tadi dengan kiai-kiai yang anak sebut. Kalau yang
Kiai Husin Umri anak ketemu dengan Kiai Malik Tajuddin, dengan Kiai Ibrahim Ghani, Kiai Salihin Hamid, Kiai Amin Nangcek, Kiai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kiai Nawar anak ketemu dengan Kiai Masjid Osad, Kiai Usman Saleh, Kiai Raden Ahmad. Banyak. Jadi zaman itu banyak dapat wegit-wegit, dapat dari amalan dengan kiai itu keliling. Jadi karena kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ada amanah dari Allah, hendaklah kita menyampaikan, karena setiap kita ini juru dakwah. Jadi ceramah ini bukan suatu pekerjaan. Jadi kalau pemerintah macam KTP Ustaz ini ditulis oleh pemerintah, pekerjaan mubaligh. Mubaligh ini bukan pekerjaan. Dan kalau dia disebut pekerjaan, dia ada gaji. Ceramah ini, dakwah ini bukan pekerjaan, Saddam. Dakwah ini adalah suatu kewajiban. Kalaupun dinyo uang duit, itu bukan dari hasil pekerjaan, itu hadiah. Hadiah kita nyampaikan tadi, wong ngasa senang dinyo uang ongkos kita. Jadi kita sebagai guru nyampaikan, ingat itu bukan pekerjaan, suatu kewajiban. Jadi kalau pemerintah bikin itu salah. Jadi kalau pekerjaan itu sebenarnya swasta. Tidak, jangan ditulis mubaligh itu. Kalau di KTP Ustaz. Tuh, jadi dakwah. Jadi banyak belajar di kampung. Kalau sekolah nanti agak pintar. Agak pintar, jadi di SD, di Madrasah Ibtidaiyah, di Adabiyah 1. Adabiyah 1 Pasar Kuta. Kurang lebih anak sekolah situ 7 tahun karena anak pintar. Ya, dah naik setahun. Dah naik setahun, jadi 7 dah. Zaman tu 6, 7. Kelas 4 2 kali. Oh, di kelas 4 yang 2 kali. Ya, naik tapi kelas 4 tu anak naik. Nak turun lagi. Jadi 2 kali kelas 4 dirapot tu 2 kali kelas 4. Karena belum pacak maco. Jadi turun lagi 7 tahun, alhamdulillah. Bergaul dengan para habaib banyak, karena dia ada biatu sekolah wong apa habaib, bergaul, bertemulah waktu sekolah tu. Kalau lewat depan sekolah nana tu wong alim, Habib termasuk Ustaz Ahmad Al-Habsyi, Habib Alwi bin Syahab, banyak wong alim, sehingga setiap kapan lewat itu kami mesti ngejar. Lagi kecil tu dikejar Habib tu disujud minta doa. Ya akhir dipegang kepala, dicekelnya, didoakan, alhamdulillah. Selesai di Adabiyah, anak nyambung sekolah ke Madrasah Sanawiyah 1 MTS depan Pahlawan. Oh, depan Pahlawan itu. Kilometer 3,5. 3 tahun belajar bahasa Sekayu. Banyak kawan dari Sekayu, alhamdulillah. 3 tahun itu terus gawe-gawe. Nyambung lagi ke Madrasah Aliyah Manduo, Komplek IAIN. Oh, Manduo. 3 tahun. Selesai nyambung kuliah. Boleh kuliah 3 tahun. Anak ni istirahat kuliah tu, awalnya stop out, akhirnya drop out. Nyambung lagi tahun 96 kalau tak salah. 96 ngambil barokah ke itu, ke pondok pesantren Darul Hadis Malang. Oh, Darul Hadis Malang. Lalu pagi lihat hadis nyama itu foto beliau. Itu jadi yang sebelah kanan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bifagi, yang sebelah kiri pucuk yang mulia sama Ustaz Imam Al Habib Abdul Qadir bin Fagi,
bawah sebelah kanan anak beliau Habib Qadir, yang tengah Habib Muhammad, yang belah kiri Habib Rahman. Itu dari beliau ni dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqih Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena posisi Ustaz saat itu keluarga ini maklum, ekonomi ini bukan ekonomi wong mampu. Saat itu ayah cuman ngajar ngaji, posisi dudo, punya anak 4 beradik Ustaz. Lanang dewe anak. Ayah cuman khot nulis Quran, nulis bagus yang galak di masjid tu. Jadi ialah karena hasil ekonomi tidak menunjang. Zaman itu Ustaz Agus dikirimi 1 bulan 70.000. Zaman itu di pondok. Berapa kalau sekarang? 70.000. Ada 700. Mungkin lah 700.000 sekarang mungkin. Wallah alam. 70.000 bayaran sekolah tu 50 kalau tidak salah. Sisanya untuk jajan. Oh itu asrama Ustaz ya? Ya pondok. Ya Allah, akhirnya cuma dapat di pondok tu 7 bulan. 7 bulan itu tidak tercecep tidur. Tidak, artinya tidak tercecep tidur tu lebih banyak kepada ibadahnya, belajarnya. Jadi ternikmat belajar tadi tu seolah-olah tidur tu sudah jadi waktu untuk belajar tadi. Dijadikan Allah bertemu dengan bulan puasa di Darul Hadis itu. Sepanjang bulan puasa itu tidak niat tidur. Siang tak tidur, malam tak tidur. 1 bulan itu. Tidak tajak tidur. Jadi digunakan ngapal. 7 bulan balik dari pondok, alhamdulillah dikerjakan dapat hafalan hadis 300 hadis. Jadi 7 bulan di pondok terus 7 bulan untuk belajar di Darul Hadis Malang. Jadi karena 1 bulan 70.000, ya Allah, jadi nyari terpikir 70.000 tadi tu kalau di Palembang 4 beradik segala kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Jadi 70 tu kalau di Palembang zaman itu jadi kami 5 beranak lah makan, lampu banyu lah mayar. Ya Allah, jika ke mana lah yang ni nak nyari dana ni. Usah kenian pikir hati tadi. Akhirnya mutuskanlah belajar ni di mana baik. Tidak di pondok, tidak di mana. Ayatnya sama, hadisnya sama. Yang penting kemauan kita nak belajar. Akhirnya baliklah dari pondok tadi, balik. Nah, belajarlah di kampung-kampung. Itulah ngari kiai ke mana-mana pakai sepeda. Belajar hadis, belajar fikih. Ada majlis taklim di masjid, di musola, di pelok kalau gawe. Jadi alhamdulillah ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala keberanian dakwah tadi disampaikanlah. Yang jelas seorang itu mulia bukan karena pujian, seorang itu hina bukan karena dianya cacian, tapi mulia dan hina seseorang itu karena memang sudah bagian. Saat dia dihina, saat dia dimulia ke, itu adalah hak milik Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah sampailah saat ini. Jadi mungkin tambah hari tambah banyak pendengar ni untuk nambahi persaksian kita di akhirat. Jadi semakin banyak orang yang dengar kita ceramah, semakin banyak saksi untuk diri kita bahawa memang kita sebagai pendakwah
menyampaikan hukum Allah. Kalau baik insya Allah dengan banyaknya kawan tadi nambahi syafaat, Amin. nambahi doa, semakin banyak kawan semakin banyak doa, sehingga menambah kebaikan untuk diri kita. Dan banyaknya kawan juga nambahi banyaknya pengalaman untuk membaca karakter sifat seseorang masing-masing. Dalam bergaul, intinya adalah sikap kita pacak mempengaruhi wong, jangan kita dipengaruhi wong. Tanda petik, pengaruh yang baik. Kalau kita ahli majelis, kita ajak kawan kita ke majelis. Kalau kita ahli belajar, kita tumbuhkan pada diri kawan kita untuk belajar. Tapi kalau kita bergaul merusak tatanan pikiran kita, tak usah. Karena bergaul itu kita untuk mencari kawan dan pengalaman, bukan untuk menjadikan kita memaksakan kehendak. Karena hasil lagi bergaul ini pengaruhnya berat. Artinya kadang-kadang kita malu dengan keadaan kita, sehingga kita maksa ke diri untuk sama dengan wong. Nah, ketika kita maksa ke tadi, kita dewek belum mampu untuk merespon keinginan kita. Nah, kita maksa lawang tua kita, minta duit maksa, minta beli ke baju maksa. Nah, timbul pemaksaan itulah kadang-kadang merusak dari pergaulan. Kalau nak untuk pergaulan, ya tahulah dewek 14 seling 13 seling tu, kalau nak rusak lah mak mana cuman kita guna kenakal, berfikir, lakukanlah yang baik, lakukan sesuatu yang tidak menyalahi hukum syarak, walaupun kadang-kadang orang membencinya. Yang penting yang kita gawi itu gawi benar, agama syarak tidak melarang. Walaupun orang benci, kalau macam ya biasalah namanya. Soal orang kadang-kadang tak setuju dengan kita tu pasal kan. Karena kalau kita ketemu masyarakat atau satu kelompok yang tidak setuju dengan kita, itu kan menjadikan kita lebih apa? Memotivasi kita untuk lebih berbuat, lebih sabar juga. Lebih sabar. Karena timbulnya dakwah itu karena ketemu dengan kelompok yang tidak setuju. Tapi kalau seandainya kita ketemu dengan wong itu setuju, kalau tak ada payah lagi dakwah. Ya, kalau kita lah ketemu dengan masyarakat yang masyarakat itu wongnya baik, kalau tak dekati lagi beban kita untuk berdakwah. Jadi terus ya, jadi intinya diawali di karir dari kehidupan yang dari perkampungan. Ya Ustaz, kalau boleh tahu sedikit Ustaz, tadi kan Ustaz cerita 4 beradik nih Ustaz. Ustaz yang yang lanang dewean. Kalau untuk saudara-saudari yang lain, apakah menjalani profesi yang sama kayak Ustaz? Cek tu duit kok ada ayuk pojok. Sikok tu guru. Sikok tu di rumah tu lah. Ada adik lagi betina sikok. Oh, Ustaz anak ketiga? Anak nombor 3. Cuman kami tu 3 beradik tu ngajar ngaji kalau. Jadi ngajar anak juga ngajar ngaji awalnya. Ngajar ngaji keliling pakai sepeda. Hari-hari rumah wong malam dari mulai habis isyak, siang, sore jangan ngaji. Cek sekarang guru yang paling tua di rumah itulah, yang kecil di rumah. Iya Ustaz. Nah ini mungkin pengen minta pesan Ustaz sama kawan-kawan generasi muda Ustaz, seperti yang kita tahu kan perkembangan teknologi pergaulan sekarang ini kan sudah sangat bebas Ustaz. Bahkan terkadang seringkali tidak terkontrol oleh orang tua sekalipun. Nah, Ustaz sendiri mungkin ada tak sih motivasi untuk kawan-kawan generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang bisa dibilang sudah sangat pesat nian kayak sekarang ini? Sebenarnya siapapun juga dia
orang tua ini bukan hal yang gampang mengkontrol anak. Sekarang ini 5 menit baiknya muka HP, muka YouTube, segala gambar, segala film pacak dijengoknya. Tidak mungkin wong tua tu nak ketuk tu ngadepi anaknya nyekel HP tu berhari-hari tu laju orang gawe lain. Nah, jadi tugas kita orang tua ni membatasi dan menasihati. Nah, untuk para pemudanya sendiri, modal untuk menyelamatkan mereka dari hal yang salah itu tidak ada lain kecuali ilmu pengetahuan. Mereka harus mengetahui bahwa ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Ada yang hal itu boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Sekarang ini karena kebebasan publik, kebebasan pergaulan, sehingga tidak terbatas lagi mana punya orang Islam, mana punya orang Kristen, mana punya orang Hindu, mana punya orang Buddha. Dicampur aduk ke. Tambah lagi diangkat bahasa toleransi. Dengan toleransi tadi segala gawi aguk wong dipeloi kan tak ada boleh. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, keyakinan kamu, keyakinan kamu, keyakinan kami, keyakinan kami. Tapi sekarang ini ditanamkan di masyarakat boleh mengikuti cara orang agama lain. Karena itu saling menghargai. Tidak begitu. Agama itu aturan. Kita tidak ada boleh terombang-ambing. Kita harus ada konsekuensi dalam beragama. Jadi selagi adanya yang menyangkut akidah, kita tak sepeloi. Tapi kalau nak bergaul boleh. Bergaul dengan Chinese. Ana banyak bergaul dengan Chinese. Ambil apanya ilmu berdagang. Ilmu berdagang. Ana berdagang belajar dengan Cina. Ana perhatikan Cina. Ada di 14 Sili tu, ana pernah ikut sikok warung. Cucungnya ngembek permen digelok toples, ngembek kelempang, ngembek roti. Oleh apek tadi dibayarnya. Ana ngomong, "Iko pek ko." Itu kan cucung toko ngembek biala. Benar peknya dia ngembek. Tapi kita kan berdagang. Barang dimakan dibayar. Jadi kita pacak ngitung kakek berapa lakunya, berapa dapat. Kalau tidak dibayar, kemana nak nyari duitnya? Oh, jadi walaupun dia ngambil punya dewek, tetap harus bayar. Baru-baru ni Ustaz diajak makan di satu restoran. Nah, restoran tu punya dia, punya bos yang punya restoran itu. Kami makan Ahmad Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Ada pimpinan Pal TV, Kak Sapik. Jadi anak ditelepon, Ustaz Ahmad datang ajak makan. Payalah anak pergi. Oh, rupanya dia ni baik dengan bos rumah restoran tadi. Makan udang, makan iwak, cumi-cumi, makan. Selesai makan, bos tadi nyabut dompet. Nah, ni bos bayar Ustaz ni. Ya bayar, kita makan. Kan punya bos, iya punya aku. Tapi bayar. Kalau tidak macam mana ngitung yang hilang tadi? Nah, itu hasil bergaul dengan orang Chinese. Artinya Ustaz juga bergaul dengan Chinese. Tapi yang dimek ilmunya. Oh, itu ilmu berdagang. Tapi untuk akidah kita tidak ganggu. Dia nak ke gereja, dia silakan. Kita. Sampai waktunya berjalan. Misi dulu kok nak solat. Solatlah Pak Ustaz. Kami duduk sini. Ya yang solat yang tidak. Nah, jadi artinya saat ini kita ni kebablasan. Kadang-kadang kita menganggap hal itu baik, bagus. Tapi yang baik, bagus menurut kita pada orang itu kadang-kadang merusak akidah kita. Alhamdulillah buktinya
umat Islam ini sudah agak sadar malam tahun baru tadi ya. Sangat jauh. Mungkin bukan hanya ratusan miliar apa ratusan juta, bisa mungkin puluhan miliar keuntungan umat Islam, karena jumlah orang yang pada malam tahun baru itu tidak sehebat yang sudah-sudah. Karena walaupun malam tahun baru tadi banyak percon yang hidup, bunyi detak-detuk percon itu datangnya dari memang mereka yang merayakan malam tahun baru. Mereka yang memang merayakan punya dionian. Jadi wong yang tidak do di dalam tidak do ikut. Selama ini kan kita tidak tahu. Yang punya malam tahun baru itu kan bukan acara wong Islam. Tapi wong Islam banyak melakukannya. Nah, tahun ini tadi alhamdulillah wong Islam sudah banyak sadar, sehingga mereka tidak ikut menghidupkan percon itu. Jadi jumlahnya tidak ada sehebat yang sudah-sudah. Nah, itu menunjukkan pemahaman. Jadi para ustadz, para kiai, para guru ini berjuang melalui media sosial. Kan banyak himbauan-himbauan di WhatsApp, di Twitter, di Instagram untuk tidak ikut menghidupkan acara malam tahun baru itu. Nah, artinya kalau kembali kita si pemuda ini tadi ada bermodalkan ilmu pengetahuan, dia baca, mengekat hal-hal yang akan menciderai moral dia. Benar. Oke, Ustaz, mungkin itu ya. Kita semoga apa yang sudah kita bahas dari tadi berguna untuk para pembaca kita semua, dan yang paling penting untuk generasi muda untuk selalu berhati-hati ya Ustaz. Karena yang namanya pergaulan itu juga harus difilter dari orang tuanya juga, dari muda-mudinya juga ya Ustaz. Oke, itu sekian dari kami Ahmad Sadam Musan dan juga Ustaz Taufik Asnuri. Semoga bermanfaat untuk pembaca setia sipoko.com. Jangan lupa untuk like, follow juga dan komen, dan untuk kalau bisa di-share ya Ustaz deh, biar siarnya jangan berhenti sampai di sini, baik. Akhir kata saya mewakili Sriwijaya Pos beserta Ustaz Taufik Asnuri juga. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.